Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Suci Ramadana, NPM 18110600120, kelas D semester 6, program studi pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran Sains Teknologi Society atau yang biasa disingkat dengan STS dengan dosen pengampu Ibu Laila Puspita, MPD, dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Langsung saja pada slide yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari Sains Teknologi Society atau STS. Sains Teknologi Society atau STS lebih dikenal dengan nama Sains Teknologi Masyarakat atau STM adalah sebuah model pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang mengkaitkan antara sains, teknologi, dan slide yang berikutnya. Di sini ada ciri-ciri dari STS. Yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya dan dampaknya. Kedua, menggunakan sumber-sumber setempat seperti narasumber dan bahan-bahan yang berada di wilayah setempat untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Ketiga, keterlibatan secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Keempat, penekanan pada keterampilan proses sains agar dapat digunakan oleh siswa dalam mencari solusi terhadap masalah. Kelima, sebagai perwujud dan otonomi setiap individu dalam proses belajar mengajar. Untuk tujuan dari STS sendiri itu ada 5 yang pada model STS ini dikembangkan oleh Robert E. Yeager dan teman-temannya untuk membantu guru dalam mencapai tujuan. Adapun tujuan-tujuan ini dikarakteristikkan sebagai domain. Domain-domainnya terdiri dari 5. Yang pertama ada domain konsep. Domain konsep memfokuskan pada muatan IPA-nya. Domain ini meliputi fakta-fakta, prinsip, penjelasan-penjelasan, teori-teori, dan hukum-hukum. Yang kedua ada domain proses. Domain proses ini menekankan pada bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Domain ini meliputi proses-proses yang disebut keterampilan proses IPA, yaitu mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menginfer, memprediksi, mengenali variabel, mempresentasikan data, merumuskan hipotesis, mengkomunikasikan, memberi definisi operasional, dan melaksanakan eksperimen. Yang ketiga ada domain aplikasi. Adapun domain aplikasi menekankan pada penerapan konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah. Misalnya menggunakan proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memahami dan menilai laporan media massa mengenai pengembangan pengetahuan. Yang keempat ada domain kreativitas. Pada domain kreativitas terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan-keterampilan dan proses-proses mental. Dalam konteks ini, kreativitas terdiri atas 4 langkah. Yang pertama ada tantangan terhadap imajinasi. Yang kedua ada inkubasi. Yang ketiga ada kreasi fisik. Dan yang terakhir ada evaluasi. Domain yang terakhir itu ada domain sikap. Domain sikap meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap IPA
pada umumnya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Adapun sintaks dari STS adalah yang pertama ada pendahuluan, meliputi inisiasi, invitasi, apersepsi, dan eksplorasi. Dikemukakan isu atau masalah yang ada di masyarakat yang dapat digali siswa, tetapi apabila guru tidak berhasil memperoleh tanggapan dari siswa, dapat saja dikemukakan oleh guru sendiri. Isu yang diangkat merupakan pernyataan yang mengandung pro dan kontra. Hal ini mengharuskan siswa berpikir untuk menganalisis isu tersebut. Apabila masalah berasal dari guru, siswa juga harus tetap berpikir tentang penyelesaian masalah yang direncanakan. Yang kedua, ada pembentukan dan pengembangan konsep. Pada pembentukan dan pengembangan konsep dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan metode. Misalnya ada pendekatan keterampilan proses, pendekatan kecakapan hidup, eksperimen di laboratorium, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Pada akhir pembentukan konsep diharapkan siswa ini sudah dapat memahami apakah analisis dari masalah yang dikemukakan di awal pembelajaran telah menggunakan konsep-konsep yang diikuti oleh para ilmuwan. Yang ketiga, itu ada tahap aplikasi konsep dalam kehidupan. Berbekal pemahaman konsep yang benar, siswa melakukan analisis atau menganalisis isu atau masalah yang disebut aplikasi konsep. Adapun konsep yang telah dipahami, siswa dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sendiri. Keempat, tahap pemantapan konsep. Guru meluruskan kalau ada miskonsepsi atau ada kesalahpahaman mengenai materi selama KBM berlangsung. Apabila selama proses pembentukan konsep tidak tampak adanya miskonsepsi yang terjadi, maka sang guru harus tetap melakukan pemantapan pada sebuah konsep. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Pada tahap ini guru memberikan tes dan siswa diminta untuk mengerjakan serta menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh guru. Dari jawaban tes tersebut, guru dapat menilai dan mengetahui tingkat keberhasilan dari peserta didik dari model pembelajaran sains, teknologi, dan society ini. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model STS ini, pada kelebihan dari model STS adalah dapat meningkatkan literasi sains dan teknologi, perhatian terhadap interaksi sains, teknologi, dan masyarakat. Karena siswa dituntut lebih aktif menemukan permasalahan sendiri yang kemudian ditindaklanjuti mencari solusinya. Pemahaman yang baik dalam sains ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bernalar logis, serta memecahkan masalah secara kreatif dan membuat keputusan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang menyangkut dengan sains, teknologi, serta masyarakat. Adapun kekurangannya pada model ini yaitu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas yang memerlukan tambahan waktu jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional atau yang sudah umumnya diterapkan. Namun pada kekurangan tentunya ada cara mengatasinya. Untuk cara mengatasinya dapat dilakukan dengan sebelum kegiatan belajar mengajar dapat dibuat pembagian waktu secara secermat mungkin sehingga waktu itu tidak habis untuk mengajar dalam satu konsep saja. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.